Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Tugas mata kuliah ujian akhir semester membuat luaran bab 3 Bahasa dan jenis surat dinas. Dosen mata kuliah Dr. Randa Jenny Imbang M. Hum, Dr. Randa Marlin T. Lampian MSI, Dr. Andes Franz C. Singkong MSI. Surat menyurat merupakan komunikasi tulisan dalam hal pemenuhan bahasa surat dinas yang dipakai sebagai acuan. Pertama, yakni pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kedua, pedoman umum membentuk istilah. Ketiga, tata bahasa buku Indonesia. Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Surat dinas adalah surat yang berisi hal penting berkenan dengan administrasi pemerintah dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Surat dinas ditulis atas nama lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditunjukkan kepada lembaga maupun perorangan. Surat dinas ditunjukkan untuk keperluan kedinasan baik pemerintah maupun swasta. Pemakaian ragam baku bahasa Indonesia dalam surat dinas mencerminkan pikiran yang cendekia dan berwibawa. Surat dinas terdiri dari pertama, kepala atau kop surat. Kop surat merupakan identitas singkat tentang kantor, perusahaan, instansi, organisasi, dan sejenisnya yang mengirim surat dinas tersebut. Dalam kop surat terdapat logo, nama, alamat, lembaga, instansi, nomor telepon, nomor pos, dan situs website. Seperti contoh di bawah ini. Kedua, tanggal surat. Surat menunjukkan surat itu dibuat. Bagian ini berfungsi untuk memudahkan petugas dalam pengarsipan surat. Dalam surat dinas sebelum tanggal surat tidak dicantumkan kota karena nama kota sudah tercantum dalam kepala atau kop surat. Sedangkan dalam surat dinas yang tidak menggunakan kepala surat, nama kota harus dicantumkan sebelum tanggal surat, selanjutnya diikuti penulisan tanggal surat. Ditulis dengan Ketiga, nomor surat. Setiap surat dinas yang keluar akan dicatat dalam buku administrasi instansi penerbit surat. Fungsi penomoran ini berhubungan dengan tertib administrasi di instansi tersebut. Dalam pemberian nomor surat terdapat kode unit kerja, nomor urut keluar, kode perihal, dan tahun pembuatan surat. Keempat, lampiran berisi mengenai berkas atau informasi tambahan yang disampaikan dalam sebuah surat. Bagian lampiran tidak harus dicantumkan apabila tidak melampirkan seperti brosur, fotokopi, buku, atau lainnya. Jika bersama surat ada sesuatu yang dilampirkan, maka harus ditulis dengan lengkap. Kelima, hal atau perihal menjelaskan isi pokok atau tujuan pembuatan surat dinas tersebut. Keenam, alamat tujuan. Alamat tidak diawali dengan kata kepada, karena siapapun sudah mengetahui bahwa alamat yang ditulis adalah alamat yang dituju. Alamat pada lembar surat dinas ditulis di sebelah kiri di antara perihal dan salam pembuka dengan tidak diikuti tanda baca. Ketujuh, sifat surat. Ke-8, salam pembuka. Salam pembuka adalah salam yang digunakan untuk mengawali atau membuka sebuah surat. Ke-9, alinea pembuka, alinea inti, dan alinea penutup. Kalimat pembuka surat berfungsi sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperhatikan pokok surat. Kalimat pembuka surat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa, sekurang-kurangnya memiliki subjek dan predikat. Contoh, menjawab surat saudara tanggal 17 April 2003
nomor 257-F/Romawi 3/2003 tentang pencalonan peserta seminar lingkungan hidup di Jakarta, kami beritahukan bahwa semua peserta yang diusulkan dapat diterima. Kesalahan contoh kalimat pembuka surat dinas di atas disebabkan oleh tidak adanya kata penghubung sebagai penanda keterangan yang berbentuk anak kalimat. Perbaikan berkenan dengan surat saudara tanggal 17 April 2003 nomor 250-F/Romawi 3/2003 tentang pencalonan peserta seminar lingkungan hidup di Jakarta. Kami beritahukan bahwa semua peserta yang saudara usulkan dapat kami terima. Alinea inti surat sesuai dengan tujuan pembuatan surat dinas tersebut dengan singkat, padat, dan jelas. Alinea penutup surat dapat berupa harapan pengirim surat atau ucapan terima kasih kepada penerima surat. Contoh, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kesalahan contoh kalimat penutup di atas disebabkan oleh pengguna kata gantinya pada atas perhatiannya diucapkan terima kasih, tidak jelas mengacu kepada siapa. Bentuknya lebih tepat jika diganti dengan kata sapaan untuk orang kedua seperti saudara, bapak, atau Anda, karena komunikasi yang terjadi di dalam surat ialah komunikasi antara pihak pertama dan kedua. Selain itu, penggunaan imbuhan pada kata diucapkan tidak masuk akal. Perbaikan. Atas perhatian saudara, kami sampaikan ucapan terima kasih. 10. Salam penutup. Salam penutup berisi ucapan salam akhir untuk menambah kesantunan dalam pengirim surat. 11. Nama penanda tangan surat. Nama pejabat yang berwenang mengeluarkan surat. 12. Tanda tangan, inisial, logo, atau lambang. Tanda tangan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat dalam stempel instansi penerbit surat. Surat dinas harus mencantum cap atau stempel instansi terkait sebagai informasi bukti sah dari instansi tersebut. Di contoh di bawah. 13. NIP atau NIK. Untuk nomor induk pegawai, singkatan harus ditulis dengan cara pengangkalan huruf pertama masing-masing kata, yaitu NIP tanda diikuti tanda titik. Penulisan nomor NIP ditulis tanda jeda dan tanda titik. Pemakaian singkatan. AN atau atas nama, penulisan dengan huruf kecil dan masing-masing diakhiri titik. Dipergunakan jika yang berwenang mendatangani surat menguasakan pendatangan surat kepada pejabat sesingkat di bawahnya, sedangkan pertanggungjawaban isi surat tetap di tangan yang memberi kuasa. Contoh, atas nama Kepala Biro Umum, Kepala Bagian Tata Usaha, diikuti tanda tangan, nama jelas, serta NIP. ANB atau atas nama beliau, penulisan dengan huruf kecil dan diakhiri titik. Dipergunakan jika pejabat menguasakan pendatangan surat kepada pejabat di bawahnya. Contoh, Menteri Pendidikan Nasional, atas nama beliau, Sekretariat Jenderal, diikuti tanda tangan, nama jelas, serta NIP. UB atau untuk beliau, penulisan U dan B dengan huruf kecil dan masing-masing diakhiri titik. Dipergunakan jika pejabat yang diberi kuasa menandatangani surat memberikan kuasa lagi kepada setingkat di bawahnya. Contoh, atas nama Sekretariat Jenderal, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, untuk beliau Kepala Bagian Ketatalaksanaan, diikuti tanda tangan, nama jelas, serta NIP. AP atau atas perintah, penulisan A dan P dengan huruf kecil dan masing-masing diakhiri titik. Dipergunakan jika pejabat yang berwenang mendatangani surat memberikan kuasa kepada bawahannya.
Contoh, atas perintah Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kepala Subbagian Tata Usaha. Diikuti tanda tangan, nama jelas, serta NIF. APB atau atas perintah beliau. Penulisan dengan huruf kecil semua dan diakhiri titik. Dipergunakan jika pejabat menguasakan pendatanganan surat kepada bawahannya. Contoh, Menteri Pendidikan Nasional atas perintah beliau, Kepala Biro Perencanaan Luar Negeri, diikuti tanda tangan, nama jelas, serta NIF. PLH atau pelaksanaan harian. Penulisan dengan huruf kecil semua dan diakhiri titik. Dipergunakan jika pejabat yang berwenang mendatangani surat berhalangan untuk waktu tertentu karena tugas dinas pejabat menguasakan pendatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya selama pejabat tersebut tidak berada di tempat. Contoh, pelaksanaan harian Kepala Biro Keuangan, Kepala Bagian Anggaran, diikuti tanda tangan, nama jelas, serta NIF. WKS atau wakil sementara. Penulisan dengan huruf kecil semua dan diakhiri titik. Dipergunakan jika pejabat yang belum ditunjuk penggantinya atau berhalangan karena tugas untuk sementara pendatanganan surat dilakukan oleh pejabat yang setingkat dengan eselonnya. Contoh, wakil sementara Kepala Biro Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan, diikuti tanda tangan, nama jelas, serta NIF. UP atau untuk perintah. Penulisan U dan P dengan huruf kecil semua dan masing-masing diakhiri titik. Dipergunakan atau ditunjukkan kepada seseorang atau pejabat teknik yang mengenai suatu kegiatan atau pemimpin pejabat yang bersangkutan. Contoh, yaitu kepada Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional untuk perintah Kepala Bagian Administrasi Dosen Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. C. Jenis surat. Pertama, nota dinas. Nota dinas adalah surat yang dibuat oleh bawahan atau oleh bawahan kepada atasan langsung atau yang setingkat berisikan catatan atau pesan singkat tentang suatu pokok masalah di kedinasan. Kedua, memo. Memo adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Ketiga, surat pengantar. Surat pengantar adalah surat yang ditunjukkan kepada seseorang atau pejabat yang berfungsi untuk mengantar surat, dokumen, barang, dan atau bahan lain yang mau dikirim. Keempat, surat edaran. Surat edaran merupakan surat yang berisi penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu peraturan perundang-undang dan atau perintah. Kelima, surat undangan. Surat undangan merupakan surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara pada waktu dan tempat yang telah tentukan. 6. Surat tugas. Surat tugas adalah tugas yang berisikan penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Ketujuh, surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan suatu kegiatan atas nama pemberi kuasa. Ke-8, surat pengumuman. Surat pengumuman merupakan surat yang berisi pemberitahuan mengenai suatu hal yang ditunjukkan kepada para pegawai atau masyarakat umum. 9. Surat pernyataan. Surat pernyataan adalah surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut. 10. Surat keterangan. Surat keterangan adalah surat yang berisikan keterangan mengenai suatu hal agar tidak menimbulkan keraguan. 11. Berita acara.
Berita acara adalah surat yang berisi laporan tentang sesuatu kejadian atau peristiwa mengenai waktu kejadian, tempat kejadian, keterangan, dan petunjuk lain sehubungan dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Surat dinas adalah surat yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi, pemerintah, dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Pada umumnya, surat terdiri atas pertama, kepala atau kop surat, kedua, tanggal surat, ketiga, nomor surat, keempat, lampiran, kelima, hal atau perihal, keenam, alamat tujuan, ketujuh, sifat surat, ke-8, salam pembuka, ke-9, alinea pembuka, alinea inti, dan alinea penutup, ke-10, salam penutup, 11, nama penanda tangan surat, ke-12, tanda tangan, inisial, logo atau lambang, 13, NIP atau NIK. Pemakaian ragam baku bahasa Indonesia dalam surat dinas mencerminkan pemikiran yang cendekia dan berwibawa.